Nomor satu, saya sudah bertugas di Jakarta 5 tahun, memimpin Jakarta. Kekhawatiran itu diungkapkan kuat ketika Pilkada 2016-2017. Pilkada 2017 di Jakarta, semua label itu ditempelkan kepada yang terpilih. Semua label ditempelkan. Apapun nama labelnya. Kuat sekali. Dan kemudian saya pada saat itu saya sampaikan bahwa saya tidak bisa menjawab dugaan, sangkaan, tuduhan dengan perkataan. Tidak bisa. Itu hanya bisa dijawab dengan perbuatan dan kenyataan. Tapi saya sampaikan, kami tidak akan menjawab itu semua dengan lisan. Karena seluruh pelabelan itu adalah untuk menciptakan persepsi. Persepsi itu bisa diciptakan lewat minimal 2 pendekatan. Semoga Allah mentakdirkan saya untuk bisa menjawab itu dengan kenyataan. Saya butuhnya waktu, bukan butuh ruang untuk statement, butuh waktu. Sekarang sudah selesai nih Bang. Apakah ketika bertugas kemarin semua sangkaan seperti itu ditemukan kenyataannya? Satu, dengan strategi komunikasi. Strategi komunikasi di mana begitu banyak orang mengatakan ini adalah secangkir air putih. Tapi kalau kita bikin strategi komunikasi, ada 100 orang bilang ini adalah air keras. Terbentuklah persepsi ini adalah air keras. Kenapa terbentuk persepsi ini air keras? Karena ada 100 orang yang rame-rame bilang ini air keras. Nah, cara kita menjawab ini bisa dengan mengumpulkan 100 orang, 200 orang bilang sama-sama ini air minum, bukan air keras. Tapi yang terjadi adalah kompetisi komunikasi. Kalau tidak, berarti sangkaan itu batal. Dibatalkan oleh apa? Oleh kenyataan, bukan oleh pernyataan. Bukan saya mengcounter, tapi kenyataan menunjukkan tidak. Jakarta tenang, teduh. Pak Anies itu harapan baru. Harapan baru itu begini, siapa tahu ini lebih baik dari yang ini, gitu harapan. Jadi sekedar hope. Hope ini akan menjadi betul-betul harapan nanti di tanggal pendaftaran itu. Nah, menurut saya itu yang tidak bisa. Nah, kemudian apakah akan terus diganggu? Selama Anies Baswedan berpotensi menang, pasti akan terus-terus diganggu. Potensi menang, makanya akan terus diganggu. Kan tadi saya sudah jelaskan, pertandingan yang akan dihadapi oleh Mas Anies ini ada 2. Pertandingan sebelum pertandingan yang asli. Pertandingan yang sebelum pertandingan asli ini yang sekarang ini menuju pertandingan nanti. Jadi kalau sudah masuk ke dalam kompetisi yang namanya Pilpres itu kan semuanya terserah rakyat gitu ya. Mau dicurangin kayak gimana juga, kalau rakyat memilih ya menang aja. Tapi menuju ke sana itu harusnya pemerintah saat ini, penguasa saat ini fair aja. Anies Baswedan saatnya klarifikasi. Seperti episode-episode sebelumnya, Kick Andy Double Check menghadirkan tamu yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Pada episode kali ini, tamu tersebut ialah bakal calon presiden 2024 yang diusung Koalisi Perubahan. Inilah saatnya saya mengklarifikasi berbagai isu miring berkaitan dengan tokoh yang satu ini. Siapa dia? Anies Baswedan. Ungkap Andi F. Noya saat membuka acara Kick Andy Double Check yang kali ini mengambil lokasi syuting di Pendopo Anies Baswedan, Jakarta Selatan. Selama menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies diterpa berbagai isu miring, dari polemik Formula E, dugaan korupsi Formula E, program Anies dinilai buruk, hingga disebut sebagai antitesis Presiden Joko Widodo, dan masih banyak lagi. Sebelum melontarkan pertanyaan, Andi menyampaikan apresiasinya terhadap Anies yang berani tampil di Kick Andy Double Check, sebab banyak orang yang menganggap bahwa Anies tidak berani untuk hadir di acara tersebut. Andi menyinggung tentang perbincangan di masyarakat ketika pernyataan Anies bahwa adanya indikasi upaya untuk menjegalnya di pemilihan presiden Pilpres 2024. Banyak orang bilang ini playing victim saja. Anda ingin menarik simpati, empati orang bahwa Anda didolimi. Anda bisa buktikan bahwa Anda hendak dijegal untuk ikut dalam kontestasi Pilpres, tanya Andi. Terkait dengan hal tersebut, Anies menjawab diplomatis lewat harapan.
Disitulah kemudian saya sampaikan bahwa saya berharap ini tidak benar. Saya berharap semuanya berjalan dengan seperti seharusnya, ujar pria berusia 54 tahun ini. Andi berlanjut menyinggung soal kasus Formula E yang sedang diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pendukung Anda mengatakan ini adalah salah satu upaya legitimasi penjagalan Anda dengan menggunakan kasus Formula E sebagai pintu masuk agar Anda tidak ikut kontestasi. Apakah Anda merasa pendukung Anda itu benar? Tanya Andi. Anies mulai menilai wajar jika opini dapat beragam dan banyak. Sebuah peristiwa yang sama, lanjutnya bisa ditafsirkan berbeda. Ia mengakui pernah diperiksa KPK atas kasus tersebut, namun ia merasa tetap memiliki perlindungan terkuat, yakni dengan ketaatannya pada peraturan. Pertanyaan lebih tajam dilontarkan Andi ke Anies terkait dengan kasus Formula E yang diperiksa KPK. Kalau ada pertanyaan, Mas Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda, tanya Andi. Tidak, saya tidak melakukan korupsi, ucap Anies dengan tegas. Anies juga menyampaikan, tidak ada keterlibatan dirinya untuk korupsi di Formula E yang dapat dilihat dari semua laporan yang ada. Mendapat jawaban itu, Andi tidak segera puas dan mencecar soal pemborosan anggaran. Anda memboroskan anggaran, Formula E itu sudah biaya yang besar. Saya nggak tahu angka tepatnya karena angka-angkanya berubah-ubah. Ada yang mengukur 2,3 triliun keseluruhan, sedang tidak ada manfaatnya Formula E itu, ucap Andi. Menanggapi Andi, Anies memilih menjabarkan sejumlah manfaat yang dihadirkan dari Formula E yang sudah berlangsung 2 kali, 2022 dan 2023, yang meraih manfaat bukan cuma yang level tengah ke atas, melainkan juga sampai ke bawah yang merasakan. Tambahnya, selama menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies diterpa berbagai isu miring, dari polemik Formula E, dugaan korupsi Formula E, program Anies dinilai buruk, hingga disebut sebagai antitesis Presiden Joko Widodo dan masih banyak lagi. Sebelum melontarkan pertanyaan, Andi menyampaikan apresiasinya terhadap Anies yang berani tampil di Kick Andi Double Check sebab banyak orang yang menganggap bahwa Anies tidak berani untuk hadir di acara tersebut. Andi menyinggung tentang perbincangan di masyarakat ketika pernyataan Anies bahwa adanya indikasi upaya untuk menjegalnya di pemilihan presiden Pilpres 2024. Banyak orang bilang ini playing victim saja. Anda ingin menarik simpati, empati orang bahwa Anda didolimi. Anda bisa buktikan bahwa Anda hendak dijegal untuk ikut dalam kontestasi Pilpres, tanya Andi. Terkait dengan hal tersebut, Anies menjawab diplomatis lewat harapan. Disitulah kemudian saya sampaikan bahwa saya berharap ini tidak benar. Saya berharap semuanya berjalan dengan seperti seharusnya, ujar pria berusia 54 tahun ini.